Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kembali lagi ke channel Dunia Mikron. Mohon maaf, ini saya lama tidak upload sekitar 2 atau 3 mingguan ya. Soalnya terkendala oleh libur dan lebaran kemarin. Ini saya mulai aktif upload lagi. Saya akan membagikan konten tentang gambaran sel darah putih atau leukosit di dalam darah kita ya. Ini sudah tak buatkan sediaannya, yaitu yang atas sama yang bawah. Yang atas itu yang sudah belum diwarnai, ini contohnya, ini belum diwarnai teman-teman, jadi masih darah, kita buat sediaan kayak gitu. Nah, ini adalah yang sudah saya warnai dengan pewarnaan break dan buffer, jadi biar kelihatan untuk nanti selnya. Nah, ini sudah kita periksa di mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan dikasih oil imersi ya. Ini adalah penampakannya, yaitu sel darah merah. Ini teman-teman, bentuknya seperti ini adalah sel darah merah atau yang disebutnya sel eritrosit. Ini jumlahnya sangat banyak ini di dalam tubuh kita. Tapi kali ini kita akan membahas sel leukosit di dalam darah ini teman-teman ya. Fungsinya sel leukosit sendiri itu sebagai sel daya tahan tubuh. Jadi kalau ada kuman atau virus yang menyerang, sel leukosit ini yang aktif nantinya. Dan sel leukosit ini dibagi menjadi 5, yaitu ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Nah, ini di mikroskop saya teman-teman ya, pas di tengah arah panah hijau ini menunjukkan sel leukosit ya. Coba kita zoom. Ini sel leukositnya adalah jenisnya neutrofil segmen. Ciri-ciri neutrofil segmen ini adalah bergranula ya teman-teman ya. Bergranula, warnanya agak keunguan. Di dalam sitoplasmanya ini ada 3 lobus, 1, 2, 3. Ini dihubungkan oleh benang kromatin. Jadi sel neutrofil ini banyak sekali di dalam tubuh kita, yaitu sekitar 70% dalam keadaan normal. Sel ini yang paling aktif responnya saat ada bakteri atau kuman yang masuk. Dia adalah sel pertama yang paling aktif merespon, yaitu sel neutrofil segmen. Ini kita coba lihat lagi. Nah, ini teman-teman bisa tebak sel apa ini. Ini kita menemukan sel neutrofil segmen lagi ya teman-teman. Jadi sama kayak yang tadi, kita menemukan sel neutrofil segmen. Masih kurang 4 lagi. Coba kita cari ke atas. Ini saya menemukan sel leukosit yang berbeda dari neutrofil ya teman-teman ya. Ini yang di pas tengah saya ini, coba kita zoom. Ini adalah sel monosit, yaitu fungsi sel ini adalah sebagai sel makrofag. Dia ini bekerjanya kalau
sel-sel yang lain sudah membunuh kuman atau virus, bagian sel makrofag ini atau sel monosit ini yang akan memakan sisa-sisanya itu teman-teman. Jadi sisa-sisa kuman atau virus yang terbunuh oleh sel-sel leukosit atau jenis sel leukosit itu dimakan oleh sel makrofag ini. Ini coba kita geser lagi. Kita sudah menemukan dua jenis sel leukosit, yaitu neutrofil dan monosit. Ini coba kita geser lagi teman-teman. Kita berharap menemukan jenis sel leukosit yang lain ya. Oke, kita coba geser. Kita mainkan mikronya, kita pas tengah untuk sudut pandangnya. Ini kayaknya kita menemukan sel monosit lagi ya teman-teman. Ini coba kita zoom. Nah, ini kita menemukan sel monosit lagi. Coba kita mainkan mikronya ya, untuk mikroskopnya. Kita menemukan sel monosit. Kita ubah lagi, kita geser lagi. Nah, ini kita menemukan lagi teman-teman. Teman-teman bisa coba tebak ini adalah sel leukosit jenis apa? Oke, coba saya zoom. Benar, ini adalah sel neutrofil segmen. Ini terdiri dari 4 lobus ya, 1, 2, 3, 4, dan dihubungkan oleh benang kromatin. Jadi wajar ya teman-teman kalau kita sering menemukan sel ini, soalnya itu jumlahnya ya emang banyak sel ini di dalam tubuh yang normal. Oke, coba kita geser lagi. Kita geser-geser sambil memainkan mikronya ya teman-teman. Ini masih kelihatan sel eritrosit saja. Kita menangkap sesuatu ini. Ini nampaknya sel neutrofil juga ini. Nah, ini coba saya zoom. Ini adalah sel neutrofil bentuk step ya teman-teman, atau bentuk batang. Jadi bentuknya kayak donat atau tapal kuda kayak gini ya. Ini adalah sel neutrofil yang belum matang. Kalau sudah matang nanti jadinya seperti lobus-lobus, jadi neutrofil segmen. Kalau ini namanya neutrofil step ya teman-teman, atau neutrofil batang. Tapi jumlahnya sangat sedikit, antara 2-6% aja di dalam darah ya. Ini coba kita geser lagi. Kali ini saya menemukan sel limfosit tampaknya teman-teman ya. Coba kita paskan tengah dulu. Kita zoom. Oh ya, benar, ini adalah sel limfosit. Sel limfosit ini adalah unsur penting pada pembentukan sistem imunitas ya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu sel T dan sel B. Kalau sel T itu untuk melawan atau membunuh virus atau sel kanker kayak gitu, dan sel T-nya itu menghasilkan antibodi. Jadi dia saling berkaitan kerjanya. Yang satu membentuk dan satu menyerang kayak gitu. Itu adalah fungsi sel limfosit ya dalam sel darah putih. Ini berarti kita sudah menemukan
3 ya tadi, neutrofil, monosit, limfosit. Ini coba kita cari lagi. Kita menemukan lagi ini tampaknya eosinofil ya teman-teman ya, tapi pecah ini kayaknya, sudah pecah, bentuknya kurang jelas ini. Ini coba kita geser lagi. Nah ini kayaknya menemukan sel eosinofil teman-teman, soalnya eosinofil ini jumlahnya sangat sedikit. Kita zoom, bener ini eosinofil teman-teman. Ini ciri-cirinya granulanya kasar berwarna merah ya, agak oranye. Ini terdiri 2 lobus dikaitkan benang kromatin. Sel ini fungsinya biasanya melawan parasit dan berperan dalam alergi. Sel eosinofil ini jumlahnya sedikit, yaitu sekitar 1-3% teman-teman. Jadi ini coba saya geser lagi untuk menemukan basofil ya, jadi kurang basofil aja. Kalau basofil itu juga sangat sedikit sekali, yaitu 0-1%. Ini coba kita cari-cari lagi. Kita basofil, mohon maaf ya teman-teman, kita tidak menemukan karena ya jumlahnya sangat sedikit. Mungkin sekian untuk pembahasan jenis-jenis leukosit dalam darah. Ada kurang lebihnya penyampaian saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau penyampaian yang salah. Dan jangan lupa untuk membangun channel ini, bantuannya untuk subscribe, like, dan komennya ya. Insya Allah kami hadir di hari Selasa atau setiap hari Selasa ya. Sampai berjumpa di lain waktu, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua.